Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, Sobahul Khair. Bagaimana kabar kalian di pagi kali ini? Dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum kita belajar, langkah baiknya kita basmalah dulu. Semoga dengan bacaan basmalah ini akan membawa kita tetap sehat di era pandemi ini dan tetap semangat untuk pembelajaran SKI di pagi kali ini. Oke, kita masuk ke materi bab kelima, pelajaran kelima tentang sejarah kebudayaan Islam. Namun sebelum kita belajar tentang sejarah pelajaran kelima ini, tentang analisa biografi Wali Songo dan peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam, pagi ini Pak Hakim akan berbicara sedikit tentang bagaimana Islam masuk ke negara kita. Islam masuk ke negara kita itu pembawanya, yang membawa adalah para mubalik, para sufi, para pedagang. Nah, di antaranya yang membawa itu adalah tadi para mubalik. Nah, Wali Songo ini di antaranya adalah tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tujuan kita mempelajari biografi Wali Songo ini dalam mengembangkan Islam itu diantaranya pertama adalah untuk mengetahui siapa saja Wali Songo itu, kemudian untuk mengetahui peranan-peranannya apa saja di dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan yang ketiga untuk mengetahui pelajaran-pelajaran atau ibrah yang dapat diambil setelah mempelajari Wali Songo ini. Ya, seperti lanjut kita ke materi. Siapa sih Wali Songo itu? Wali Songo merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa, dan mereka tinggal di wilayah penting di pantai utara Pulau Jawa. Ya, di antaranya Surabaya, kemudian Gresik, Lamongan, Demak, Kudus, Muria, dan Cirebon. Era Wali Songo ini merupakan era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Tokoh-tokoh Wali Songo juga sebagai waliullah, yaitu orang yang dekat dengan Allah serta akhlak mulia. Di samping waliullah, Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, ya, sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta menjadi pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun bidang keagamaan. Wali yang dimaksud adalah waliullah, yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi
Wali Songo adalah wali 9, yaitu wali yang jumlahnya 9, yang mencintai dan tidak, mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik di Islam di Nusantara pada masa itu, khususnya di Pulau Jawa. Ya. Kemudian siapa saja sih wali songo itu kok jumlahnya ada 9? Ya. Yang pertama, yang ketua, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau disebut Sunan Gresik. Nah, Hakim belum di situ belum menjelaskan Sunan itu apa sih Pak? Sunan itu berasal dari kata Jawa susuhunan, yaitu orang yang dijunjung tinggi di atas kepala. Berarti Sunan itu termasuk orang yang dimuliakan pada masa itu, karena pada masa itu Sunan itu karena pada masa itu Sunan atau susuhunan itu orang-orang yang dimuliakan itu pada masa itu terpengaruh oleh agama Hindu dan Buddha, kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, setelah Wali Songo ini menyebarkan agama Islam, kebudayaan Hindu Buddha itu semakin lama-lama semakin runtuh atau semakin menghilang. Ya. Nah, yang pertama Sunan Maulana Malik Ibrahim, ini Sunan Gresik tertua. Kemudian yang kedua adalah Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri, yang keempat Sunan Bonang, yang kelima Sunan Derajat. Kelima-limanya ini berada di wilayah Jawa Timur. Ya. Kemudian yang keenam adalah Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Kudus dan Sunan Muria. Nah, ketiganya ini berada di wilayah Jawa Tengah atau di wilayah kita. Kemudian yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik mempunyai nama asli atau nama kecil Makhdum Ibrahim As-Samarqandi, atau disebut orang-orang mengenalnya dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Tempat lahirnya berada di Samarkand atau Afrika Utara. Masa hidupnya pada abad ke-14 Masehi, yaitu tahun 1368 sampai 1419 Masehi. Wilayah dakwahnya berada di daerah Gresik. Metode dakwahnya lewat perdagangan, kemudian memberikan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis, karena pada masa itu belum ada dokter, belum ada kecanggihan, menggunakan ya doa dan bahan-bahan alami. Nah, digunakan itu Maulana Malik Ibrahim atau Gresik itu memberikan pengobatan kepada masyarakat secara gratis. Kemudian karya peninggalannya yaitu pemondokan di daerah Gresik atau membuat pondok. Tempat pemakamannya di Kampung Gapuro Gresik, berada di Jawa Timur. Itu tentang Maulana Malik Ibrahim, biografinya. Kemudian yang berikutnya ada Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir di Campang atau Aceh. Masa hidupnya 1401 sampai 1481 Masehi. Wilayah dakwahnya berada di daerah Ampel Denta, Surabaya. Kemudian metode dakwahnya memberikan pengajaran yang sederhana, dan menyerukan untuk meninggalkan molimo. Apa molimo itu Pak? Apa toh molimo itu? Molimo adalah moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Itu istilah yang ditelurkan oleh Sunan Ampel
dalam berdakwah. Ya, mau main ndak mau judi, mau ngombe ndak mau bermabukan, ndak boleh memabukkan, mau maling ndak mau mencuri, mau madat ndak boleh menggunakan benda-benda yang memabukkan. Nah, sekarang istilahnya ekstasi dan lain sebagainya, koplo dan lain sebagainya. Kalau dulu gunakan apa itu ya. Kemudian tidak boleh bermain perempuan. Nah, itu Sunan Ampel. Kemudian karya peninggalannya yaitu pesantren di Ampel Denta yang sekarang masih eksis. Nah, dan pemakamannya di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Kemudian yang ketiga ada Sunan Giri. Nama aslinya yaitu Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Istilah Jawanya bernama Jaka Samudra. Lahirnya di Belambangan atau Banyuwangi. Masa hidupnya tahun 1422 Masehi. Kemudian wilayah dakwahnya berada di desa Sidomukti di sebagian selatan Mesir. Kemudian metode dakwahnya lewat kesenian, gending Jawa dan permainan anak. Kemudian karya peninggalannya adalah permainan jelungan, kemudian jamuran, kemudian tembang lir ilir, coblak suwung, kemudian gending asmarondono dan pucung. Nah, ini permainan ini atau karya-karya coblak suwung, kemudian gending asmarondono ini yang lebih jelasnya anak-anak tanya sama guru bahasa Jawa. Lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo dan lain sebagainya. Kemudian tempat pemakamannya di Giri Kedaton. Itu tentang biografi Sunan Giri. Kemudian yang keempat ada Sunan Bonang. Nama aslinya atau nama kecilnya Raden Magdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel. Tempat lahirnya di Ampel, Surabaya. Masa hidupnya tahun 1465 Masehi sampai 1525 Masehi. Kemudian wilayah dakwahnya meliputi Kediri, kemudian Bonang, Tuban, Lasem dan Rembang. Metode dakwahnya lewat pemikiran filsafat, sastra dan seni gamelan. Karya peninggalannya berupa suluk wijil, gamelan, dan tembang Tombo Ati. Tempat beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Itu tentang Sunan Bonang. Kemudian yang kelima ada Sunan Derajat. Nama aslinya Raden Qasim atau Raden Saifuddin. Lahirnya berada di Ampel, Surabaya. Masa hidupnya tahun 1470 Masehi. Wilayah dakwahnya berada di pesisir Gresik, Lamongan. Metode dakwah atau usaha yang dilakukan dalam menyebarkan Islam Sunan Derajat ini yang pertama adalah memberi pertolongan kepada masyarakat umum. Yang kedua, menyantuni anak yatim. Kemudian yang ketiga, mengajak masyarakat untuk bergotong royong, dan yang keempat melalui kesenian. Jadi metode dakwah Sunan Derajat ini banyak di bidang sosial. Ya, jadi memberikan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Ya, kesenian. Yang keempat kesenian. Kemudian karya peninggalannya adalah suluk pituah, atau di situ ada yang memberikan sebuah pernyataan, berilah tongkat pada si buta, atau berilah makan pada orang yang lapar, atau beri pakaian pada orang yang telanjang. Nah, itu kan
bentuk-bentuk sosial ya. Saling membantu antar sesama makhluk hidup ya. Kemudian tempat beliau dimakamkan berada di Desa Derajat atau Paciran Lamongan. Kemudian yang keenam, setelah kita belajar beberapa sunan yang berada di daerah Jawa Timur, sekarang kita mulai sunan-sunan di daerah kita atau di Jawa Tengah. 6. Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Syahid, Raden Abdurrahman atau Syekh Maloyo. Tempat lahirnya berada di Demak, Jawa Tengah. Masa hidupnya 1450 sampai 1550 Masehi. Wilayah dakwahnya berada di pesisir utara Jawa Tengah, ya khususnya di Demak. Metode dakwahnya lewat kesenian, wayang kulit, dan pemikiran filsafat. Karya peninggalannya adalah seni wayang kulit. Tradisi sekaten yang berada di wilayah Surakarta atau Solo, kemudian Yogyakarta, kemudian Cirebon pada bulan Rabiul Awal atau peristiwa Maulud Nabi. Beliau membuat kegiatan yang namanya sekaten yang berasal dari bahasa Arab aja, syahadatain ya, bahasa Arab syahadatain, orang Jawa menyebutnya sekaten. Kemudian tempat pemakamannya di daerah Kadilangu, Demak. Kemudian yang ketujuh, setelah pada Sunan Kalijaga, yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Shadiq atau Waliul Ilmi. Tempat lahirnya berada di Kudus. Wilayah dakwahnya juga di daerah Kudus, kemudian Sragen dan Gunung Kidul. Metode dakwahnya lewat seni dan budaya, yaitu memadukan Islam dengan kesenian Islam, dengan budaya Islam dengan budaya lokal. Dan karya peninggalannya yang sampai sekarang masih kita lihat adalah ornamen bangunan Masjid Kudus sebagai bentuk akulturasi antara Hindu dan Islam. Ya, itu disebut Masjid Kudus atau Menara Kudus. Ya. Kemudian tempat dimakamkannya berada di Kudus. Kemudian yang ke-8 adalah Sunan Muria. Ini putra dari Sunan Kalijaga ya. Nama aslinya Raden Umar Syahid. Tempat lahirnya atau berasal dari Muria. Wilayah dakwahnya berada di daerah Jepara, kemudian Tayu, Juwana, dan sekitar Kudus Pati. Metode dakwahnya lewat seni, kemudian pertanian dan perdagangan. Dan karya peninggalannya adalah Lagu Sinom dan Kinanti. Tempat dimakamkannya berada di Gunung Muria, di lereng Gunung Muria Kudus. Ya, itu tentang Sunan Muria. Kemudian yang ke-8, yang ke-9 ada Sunan Gunung Jati. Nama aslinya atau nama kecilnya adalah Syarif Hidayatullah. Lahirnya berada di Cirebon. Masa hidupnya 1448 sampai 1568. Wilayah dakwahnya berada di pesisir Cirebon, Pasundan atau Priangan, Banten. Metode dakwahnya lewat kekuasaannya sebagai penguasa Pajajaran. Politik dengan merebut Sunda Kelapa Banten. Kemudian karya peninggalannya situs Kerajaan Banten, Kerajaan Kesultanan Cirebon, dan tempat beliau dimakamkan di daerah Gunung Sambung, Gunung Jati. Nah, di situ ada peta-petanya aja. Jadi peta makam Wali Songo yang tersebar di daerah Jawa, dimulai dari Cirebon sampai dengan Surabaya. Kemudian peranannya apa cah? Peranan Wali Songo
di dalam dakwah Islam dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik itu, beliau mendirikan pesantren di desa Gapuro Gresik yang tujuan dari pendirian pondok pesantren itu untuk mendidik kader-kader pemimpin muslim yang handal, untuk mendidik para mubalik, untuk mendidik para dai, untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Karena pada masa itu masih dalam masa peralihan antara Hindu dan Buddha. Di samping Syekh Maulana Malik Ibrahim ada Sunan Ampel. Ini juga sama. Sunan Ampel juga mendirikan pondok pesantren. Ya, di antara murid-muridnya Raden Paku, Raden Patah. Siapa Raden Patah itu? Ada yang tahu? Raja Kerajaan Demak, itu murid dari Sunan Ampel. Ya. Raden Maktum Ibrahim, Syarifuddin, Maulana Ishak, ini juga sama, menyebarkan menggunakan sarana pendidikan dan pengembangan keilmuan itu untuk mencetak para dai dan kader-kader muslim yang handal. Itu dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan. Dalam seni budaya, Sunan Bonang ini menciptakan gending pertama. Daerah beliau berdakwah di daerah Tuban itu dengan menggunakan media wayang dan gamelan yang sesuai dengan kegemaran orang Jawa, kesukaan orang Jawa, gamelan. Ya, karena pada masa itu. Ya. Dan Sunan Giri ini, di samping Sunan Bonang, Sunan Giri ini juga pencipta permainan anak yang bermuara religius, yang bermuara keagamaan. Jelungan, kemudian gending, jor-jor gulung, jeblok-jeblok suwung, serta lir-ilir. Nah, mungkin dari kalian mungkin atau bapak ibu kalian mungkin masih ada yang mengingat dan menghafalnya. Ya, itu adalah karya dari Sunan Giri yang sudah beratus-ratus tahun masih bisa didengarkan. Ya. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, dalam bidang ini yang menggunakan, yang menyebarkan, yang terbuktinya adalah Sunan Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Ya. Dengan cara itu, ya, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk beliau yang menikahi putra Aryo Tejo Bupati Tuban. Beliau juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Tadi yang saya sebutkan, Molimo, ya, Molimo, tidak boleh seperti itu. Ya, Molimo, 5 larangan. Ya, tidak boleh zina, tidak boleh minuman keras, tidak boleh menghisap candu, berjudi, tidak boleh, juga mencuri tidak boleh. Ya, dalam bidang berbangsa dan bernegara, Sunan Ampel termasuk perancang Kerajaan Islam Demak Bintoro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya yang menggantikan Aryo Lembu Suro. Di samping Sunan Ampel ada Sunan Kalijogo yang mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasihat utama Sultan. Beliau ahli dalam bidang ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritikannya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat dengan makna. Nah, sekarang apa tuh ibrohnya Pak
Sekarang pelajaran apa yang dapat kita teladani setelah kita membaca dan mendengarkan dari biografi Wali Songo tersebut? Yang pertama adalah semangat dan etos kerja yang sangat tinggi dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih, bahkan berani berkorban demi umat. Sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah Islam dari penjajahan asing. Semangat spiritual para wali tidak pernah putus hubungan dekat dengan Allah, sangat menentukan keberhasilan dakwahnya. Di samping berusaha juga berdoa. Kecerdasan Wali Songo dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Pemilihan metode dakwah yang tepat, kreatif, persuasif yang membuahkan hasil maksimal. Cara dakwah Sunan Muria dengan mencari tempat-tempat pedalaman dan desa-desa terpencil sangat penting ditiru agar tidak didahului dakwah umat lain. Sikap solidaritas dan kepedulian sosial para wali yang tinggi terhadap nasib rakyat untuk membantu dan menyantuninya. Sikap para wali menjalin hubungan dengan penguasa dan para raja sangat membantu keberhasilan dakwah. Adanya jadwal pembagian wilayah dakwah agar Islam sebar merata ke seluruh wilayah Jawa. Itu diantaranya materi-materi yang berhubungan dengan Wali Songo, baik biografinya, baik tentang apa yang akan kita peroleh setelah mempelajari ini. Nah, sebagai tugas kalian setelah mempelajari pelajaran dan menerima penjelasan dari Bapak, ada lembar evaluasi di situ. Ya, lembar evaluasi ini berisikan nama Wali Songo, kemudian nama atau nama aslinya, nama kecilnya, kemudian masa hidupnya, lalu wilayah dakwahnya di mana saja, menggunakan media apa saja, karya-karyanya seperti apa, dan di mana makamnya. Kemudian setelah itu keteladanan apa atau ibrah apa yang kamu ambil dari 9 wali tersebut. Tugas ini dikumpulkan ketika besok kita sudah luring atau sudah tatap muka. Demikian yang biasa saya sampaikan. Oh ya, sumber pembelajaran kita pada pagi ini, mohon maaf ini saja di depan. Sumber pembelajaran kita adalah dari Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 Kementerian Agama, Direktorat KSK Madrasah. Kemudian yang kedua Darsono Ibrahim tahun 2008, Tonggak Sejarah Kebudayaan Islam Solo 3 serangkai. Demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kalian. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan yang baik, jaga diri baik-baik, dan jangan lupa berdoa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.